Ini adalah kemenangan ketika senjata terdiam dan orang-orang angkat bicara. Jika tidak ada tentara Ukraina yang kuat, tidak akan ada Ukraina. Dan itu akan terjadi ketika semua orang akan mengerti, ini bukan perang di Ukraina, ini perang di Eropa. Kami membela negara kami, tanah kami tidak menyerang siapapun, karena itu tidak bermoral. Saya tidak mencoba untuk memainkan perang. Saya merasa baik menjadi diri sendiri dan mengatakan apa yang saya pikirkan. Mari kita bangun negara yang penuh peluang, di mana semua orang sama di depan hukum, dan di mana aturan mainnya jujur dan transparan, dan sama untuk semua orang. Presiden tidak bisa mengubah negara sendiri, tapi apa yang bisa dilakukan, dia bisa memberi contoh. Saya bukan politisi, saya hanya orang sederhana yang datang untuk mendobrak sistem ini. Kita harus menjadi orang Islandia dalam sepak bola, orang Israel dalam mempertahankan tanah kita, orang Jepang dalam teknologi. Orang-orang tidak terlalu percaya pada kata-kata, atau lebih tepatnya, orang percaya pada kata-kata hanya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian mereka mulai mencari tindakan. Saya tidak akan pernah ingin Ukraina menjadi bagian di peta, di papan catur pemain global besar, sehingga seseorang dapat melemparkan kami, menggunakan kami sebagai penutup, sebagai bagian dari tawar-menawar. Ukraina dan Israel memiliki hubungan sejarah yang lama. Bangsa kita telah bersama-sama mengalami semua tragedi dalam sejarah baru-baru ini. Holodomor dan Holocaust, Perang Dunia Kedua, dan rezim totaliter Soviet. Mari kita temukan orang-orang yang namanya tidak menimbulkan kontroversi di masa sekarang dan masa depan kita. Mari kita beri nama, monumen, dan jalan untuk orang-orang yang namanya tidak memprovokasi konflik. Politik bukanlah ilmu pasti. Itu sebabnya di sekolah saya menyukai matematika. Segala sesuatu dalam matematika jelas bagi saya. Untuk menghormati kenangan para korban Holocaust, di mana lebih dari 2 juta orang Yahudi Ukraina tewas, Ukraina meminta Israel untuk juga mengakui Holodomor sebagai tindakan genosida terhadap rakyat Ukraina. Tolong berhenti mengatakan bahwa Ukraina adalah negara yang korup, karena mulai sekarang itu tidak benar. Bangsa Ukraina seperti tidak ada bangsa lain memahami dan sepenuhnya menyadari tragedi dan skala dari semua nyawa yang hilang dari orang-orang Yahudi Ukraina selama Perang Dunia Kedua.
Saya menghormati Israel sebagai sesuatu yang sangat istimewa, terutama mengingat semua kepekaan di sekitarnya. Orang-orang Yahudi berhasil membangun sebuah negara, mengangkatnya tanpa apapun kecuali orang dan otak. Jika saya bertemu Putin, saya akan mengatakan kepadanya, jadi Anda akhirnya mengembalikan wilayah kami. Berapa banyak lagi yang Anda siap berikan sebagai uang kompensasi untuk mengambil tanah kami dan membantu mereka yang mengambil bagian dalam eskalasi di Rusia, Crimea, dan Donbas? Pemilihan saya hanya membuktikan bahwa warga bosan dengan politisi berpengalaman yang selama 28 tahun terakhir menciptakan negara dengan peluang-peluang untuk mencuri, menyuap, dan menjarah. Dalam profesi saya sebelumnya, ketika saya menjadi produser, penulis naskah, dan aktor, saya ingin mendapatkan Oscar. Saya ingin menjadi populer di Amerika Serikat. Ketika orang Ukraina dan Israel berbicara satu sama lain, masing-masing pihak saling menghormati. Saya pikir semua orang di Ukraina sangat lelah dengan Burisma. Kami memiliki negara kami sendiri. Kami memiliki kemerdekaan kami. Kami memiliki masalah dan pertanyaan kami. Kami sangat bangga dengan fakta bahwa kami memiliki tingkat antisemitisme yang sangat rendah. Tingkat antisemitisme yang sangat rendah di Ukraina merdeka, yang dimulai pada tahun 1991.